Indonesia berjumpa dengan Uzbekistan. Baru saja Uzbekistan memenangkan pertandingan 2-0 menghadapi Arab Saudi. Dan ini adalah pertandingan keempat Uzbekistan. Belum pernah Uzbekistan kemasukan gol satupun sejak pertandingan awal menghadapi Malaysia dengan skor 2-0. Dan pertandingan kedua menghadapi Kuwait dengan skor 5-0. Dan pertandingan ketiga menghadapi Vietnam dengan skor 3-0. Dan pertandingan terakhir yang baru saja selesai, Arab Saudi kalah 2-0, dan total Uzbekistan sudah memasukkan 12 gol dan belum pernah kemasukan gol satupun. Dan ini adalah pertemuan ketiga kali Indonesia menghadapi Uzbekistan. Kita tahu pertemuan tahun lalu di bulan Maret di Under 20, Sintayong juga pelatihnya saat bermain di Tashkent di ibu kota Uzbekistan. Kita bermain draw 0-0 di babak penyisihan grup. Dan di bulan 8 kita bermain di Asian Games. Di Asian Games kita bermain 90 menit di waktu normal, dan pada saat injury masuk 15 menit, 2 kali 15 menit kita kalah 2-0. Dan sempat ada gol Sananta pada saat di Asian Games di Guangzhou, Cina. Kita sempat gol dan akhirnya kita kemasukan lagi dengan gol Uzbekistan dan skor berakhir dengan 2-0. Dan ini adalah pertemuan ketiga Indonesia menghadapi Uzbekistan di 1 tahun terakhir ini dengan pelatih yang berbeda, karena pada saat pelatih di Asian Games pelatihnya adalah Indra Safri, dan di Tashkent kemarin pelatihnya adalah Sintayong. Dan kita lihat ini sangat menarik sekali ya. 450 menit Uzbekistan belum pernah kemasukan gol satupun selama 450 menit, dan plus dengan injury time dan lain-lainnya Uzbekistan belum pernah kemasukan 1 gol. Dan sedikit catatan ini dari kubu Uzbekistan terlebih dahulu, pelatihnya adalah Timur Kapadze. Dia tadi baru mengatakan setelah konferensi pers, saya belum menganalisa ternyata permainan Indonesia, saya belum mengecek sejauh mana taktikal dari Indonesia yang akan keluar nanti pada saat menghadapi Uzbekistan. Dan pelatih Timur Kapadze ini adalah pelatih yang membawa Uzbekistan bermain di final Piala Asia U23 di tahun 2022 pada saat final menghadapi Arab Saudi. Dan ada sekitar 10 pemain di tahun 2022 ini yang bermain saat ini di 2024. Artinya pelatihnya sama dan pemainnya sama di Piala Asia 2024 ini, karena hampir ada sekitar 40% pemain dari Uzbekistan itu ada di skuad saat ini, di skuad final 2 tahun yang lalu pada saat mereka kalah menghadapi Arab Saudi, ada saat ini di skuad 2024. Dan kita tahu pada saat tahun lalu, pada saat dia juara di Uzbekistan, pada saat menjadi tuan rumah di Under 20, Uzbekistan juga ada skuadnya juga sekarang di sini. Jadi ada sekitar hampir dari setengahnya juga skuadnya. Jadi perpaduan antara pemain senior yang bermain di 2 tahun yang lalu dan pemain yang menjadi juara di Piala Asia tahun lalu pada saat dihelat di Uzbekistan ini bersatu. Dan sedikit catatan teman-teman, Talent Institute Uzbekistan pada saat di Piala Asia kemarin di Januari, Februari, pada saat Uzbekistan lolos ke 8 besar sampai ke 8 besar, Uzbekistan menggunakan 12 pemain senior yang bermain hari ini di Piala Asia U23. Artinya kekuatan Uzbekistan ini tidak jauh berbeda dengan kekuatan Uzbekistan di Piala Asia kemarin. Ditambah dengan 2 tahun yang lalu mereka juara, mereka menjadi round up menghadapi Arab Saudi, dan kekuatan pada saat tahun lalu di Piala Asia U20 pada saat Uzbekistan menjadi juara. Artinya ini kekuatan yang sangat kuat dari Uzbekistan. Jadi Timur Kapadze ini bukan pelatih yang baru di Uzbekistan, dia sudah kenal lama dengan pemain-pemainnya, udah tahu lama dengan pemain-pemainnya. Perpaduan antara pemain senior di Piala Asia kemarin dan perpaduan antara Piala Asia U23 yang juara dan perpaduan yang juara di Piala U20. Ini sangat kuat sekali kombinasinya. Nah ini diuji timnas Indonesia menghadapi Uzbekistan ini. Kita dinaikkan lagi nih level kita di semifinal. Dan sedikit catatan teman-teman, untuk Indonesia ya ada 3 skenario untuk kita bisa lolos ke Olimpiade Paris. Skenario pertama, kita harus menang di semifinal ini. Kalaupun kita tidak menang di semifinal ini, skenario kedua kita main di peringkat ketiga melawan tim yang kalah juga. Jadi kita adu lagi tuh peringkat ketiga. Kalau skenario ini tidak berjalan, kita kalah lagi, masih ada skenario ketiga. Skenario ketiga kita bermain di kualifikasi di Interzone. Jadi kita menghadapi dari Afrika, benua Afrika, Guinea yang peringkat keempat Piala Afrikanya. Nah itu masih ada 3 skenario untuk kita bisa lolos ke Olimpiade Paris. Tapi saya mendapatkan informasi baru, ini belum ditahu nih, apakah dilaksanakan di Paris, ternyata saya baru dapat informasi, ataukah di tempat netral. Karena kan kalau di Paris kan banyak orang Afrika di situ kan. Jadi kita lihat dulu nih kemungkinan-kemungkinannya sambil menunggu Piala Asia ini selesai.
Karena ini cepat sekali jaraknya. Selang 2 minggu ini udah kualifikasi lagi nih, interzone antara benua Asia dan benua Afrika. Gitu teman-teman. Jadi kalau melihat kalkulasi ya, kalkulasi kita, tapi dengan kepercayaan diri kemarin kita bermain menghadapi Korea Selatan, kita bermain sangat menegangkan sekali sampai diadu penalti. Belum ada tuh, adu penalti sampai 12 kali menendang. Coba bayangin loh, penalti sampai 12 kali kita. Hanya satu pemain kita nggak masuk, Arhan Fikri, melebar. Itu ya balik lagi ya, kita nggak bisa saling Arhan Fikri juga. Dia masih muda, 19 tahun, dia juga mentalnya masih terasa terus. Tapi untungnya Hernando bisa men-save 2 penalti. Artinya kepercayaan diri Hernando Aris Sutardi kembali lagi nih. Dan dia membalas kayak sebuah ada apa ya? Pada saat dia gagal di SEA Games tahun lalu, pada saat menghadapi Vietnam, SEA Games tahun lalu, dia membayar ini, beban ini seperti selesai. Pada saat dia gagal menghadapi Vietnam, penaltinya nggak masuk. Ini kayak bebannya selesai. Gitu teman-teman Talang Institute. Luar biasa nih. Dan sedikit lagi ya, balik lagi mungkin melihat peluang Indonesia ini di babak semifinal ini, karena ini pertandingan ini 50-50 match ya, 50-50 match menghadapi Uzbekistan. Kita masih ada 50-50 kans, tapi saya yakin lah dengan ambisi timnas Indonesia, dengan Indonesia mau lolos ke Olimpiade, harusnya dia bisa menang pertandingan besok hari pada saat tanggal 29 April nanti jam 9 malam. Dan khusus di pertandingan malam ini kita bermain di stadion yang sama lagi, ABK, Abdullah bin Khalifah. Ini stadion sama yang kita tidak pernah kalah. Kita selalu bermain menang di Abdullah bin Khalifah ini. Tidak pernah sekalipun Indonesia kalah di Abdullah bin Khalifah ini. Selalu menang. Sejak kita menang Vietnam sampai sekarang, kita selalu menang terus. Menghadapi Australia, menghadapi Yordania, menghadapi Korea. Dan ini insya Allah nih kita menghadapi Uzbekistan. Kita tidak pernah kalah di ABK ini, Abdullah bin Khalifah. Dan kemungkinan warga Indonesia akan datang kembali ke Abdullah bin Khalifah dan akan memenuhi. Dan kemungkinan sampai 90% masyarakat Indonesia akan penuhi Stadion Abdullah bin Khalifah. Dan ini pertandingan prestisius, pertandingan sejarah. Ini untuk menentukan langkah kita ke Olimpiade. Dan catatan teman-teman Talang Institute, Korea Selatan sejak tahun 84 sampai 2024 ini, 9 kali berturut-turut Korea Selatan lolos ke Olimpiade. Ini pertama kalinya. Yang ke-10 kalinya digagalkan oleh Sintayong, negara asal Sintayong sendiri. Makanya ada pepatah yang mengatakan, kalau kau tidak bisa mengalahkan orang itu, kau harus ambil ilmunya dan kau pelajari ilmunya untuk kau kalahkan mereka. Artinya kita harus ambil brandnya. Brandnya apa? Sintayong. Akhirnya kita bisa menjadi semifinalis teman-teman Talang Institute. Alhamdulillah. Ini sejarah yang luar biasa sekali. Dan catatan, terakhir kita bermain di Olimpiade tahun 56. Pada saat di Melbourne tahun 56. Sudah lama sekali kita tidak pernah bermain di Olimpiade. Dan sebelumnya kita pernah bermain di Piala Dunia pada saat masih nama Hindia Belanda di tahun 38, tapi itu udah lama sekali. Dan terakhir Olimpiade tahun 56. Ini sejarah pertama kali teman-teman Talang Institute. Kalau kita bisa lolos ke Olimpiade ini. Dan saya yakin dengan timnas saat ini kita punya peluang yang sangat-sangat luar biasa untuk bisa lolos ke final. Asalkan satu, kita bermain tenang, bermain kompak, dan setiap lini terorganize. Antara lini bertahan, lini tengah, dan lini menyerang. Dan sedikit catatan, gol kedua Korea Selatan kemarin. Gol Korea Selatan kemarin kan transisi dari menyerang ke bertahan kita. Kita hanya menyisakan 2 pemain di belakang. Hanya Arhan dan Fajar Fatur Rahman. Akhirnya kita kecolongan oleh gol pemain nomor punggung 11 Korea Selatan. Nah, ini menjadi PR tersendiri untuk timnas Indonesia untuk menaikkan level lagi. Agar kita bisa berada terus di persaingan, bahkan kita bisa masuk ke dunia. Sedikit lagi, level kita udah level dunia. Kalau kita lolos ke Olimpiade ini teman-teman Talang Institute. Sedikit lagi. Dan sedikit ya teman-teman, setelah kita bahas timnas Indonesia, kita beralih sedikit ke Liga 1 Indonesia. Baru saja pekan 33 sudah selesai dilaksanakan. Dan kita tahu Persita Tangerang lolos dari zona degradasi, menang menghadapi Persis Solo. Dan Rans kalah 0-1 menghadapi Persija Jakarta. Dan pertandingan lain adalah Sleman Seri, dan Seri menghadapi Seri 4-4 menghadapi Persik Kediri. Dan pertandingan lain Arema menang 2-1 menghadapi PSM Makassar. Artinya poinnya Rans zona degradasi sekarang 35 poin, dan Sleman dan Persita 36 poin, jarak 1 poin, dan Arema 37 poin. Ini sisa 1 match nih. Kemungkinan Rans Nusantara akan degradasi, klubnya Rafi mungkin akan degradasi nih.
Kalau kita lihat kalkulasi sekarang nih, karena 3 klub ini nggak mungkin ingin melepas pertandingan di pekan 34. Karena pertandingan 34 Arema akan bermain menghadapi Madura dan Persita menghadapi Bali dan PSS akan bermain di kandang mereka dan Rans akan menghadapi PSM Makassar di pertandingan terakhir. Ini pertandingan yang sangat menentukan nih. Nah, kalau saya melihat kemungkinan Rans peluangnya paling besar untuk degradasi. Persita bernapas lega karena mereka mendapatkan 3 poin. Jadi Persita kemungkinan besar akan bertahan, Arema juga akan bertahan, dan kemungkinan besar Sleman akan bertahan. Gitu. Dan sedikit catatan untuk peringkat keempat di Liga 1 ini, peringkat keempat antara Madura dan satu lagi Semarang, itu jaraknya 53-54 nih. Madura 54, Semarang 53. Semarang harus ke Jakarta, away menghadapi Persija. Sedangkan Madura harus main home menghadapi Arema. Nah, ini kalau pertandingan Madura seri, Semarang menang, Semarang tempat besar. Jadi Madura harus menang. Mau berapapun skor Semarang menghadapi Jakarta, Persija Jakarta. Nah, ini penting sekali nih. Ini karena peringkat 4 ini akan menentukan nanti siapa yang akan, karena peluang Dewa United sudah pasti tidak lolos ya. Yang akan lolos salah satu dari kedua tim ini, tim dari Madura, Jawa Timur, ataukah PSS Semarang dari Jawa Tengah yang akan menghadapi Borneo nanti di Championship Series pada saat minggu depan di awal leg pertama. Karena leg pertama ini tim yang peringkat ketiga dan peringkat keempat akan menjadi tuan rumah duluan. Baru nanti tim yang peringkat pertama dan peringkat kedua akan menjadi tuan rumah kedua. Baru nanti finalnya dilakukan di akhir bulan Mei ini. Di antara tanggal 18-19 dan berakhir di tanggal 25 Mei itu pertandingan sudah selesai leg kedua. Gitu teman-teman. Jadi ini juga menarik. Jadi kembali lagi, kalau liganya kita mau baik, timnas kita mau baik, liganya harus kompetensi dulu. Liga kita harus kompetensi dulu, harus bagus dulu nih liga kita nih. Kalau timnas kita mau kuat, jadi pondasi di bawahnya liganya harus kuat dulu. Sehingga mengeluarkan pemain-pemain yang akhirnya bisa masuk ke timnas. Karena tujuan dari liga ini ada apa? Agar timnas kita ada, kuat timnas kita. Ujung-ujungnya kan arahnya ke timnas. Gitu teman-teman. Jadi kalau Liga Indonesia baik, mudah-mudahan musim depan lah regulasinya jauh lebih baik, kalendernya lebih baik ya, tidak bentrok antara kalender FIFA dan kalender Liga, dan pemain banyak yang bisa dilepas oleh klub-klub sehingga memberikan pemain kesempatan untuk naik level bermain di timnas Indonesia. Gitu teman-teman. Jadi oke, setelah Liga 1 balik lagi ke timnas Indonesia. Kalau kita melihat peluang timnas Indonesia gitu teman-teman, kemungkinan besar timnas Indonesia akan bermain ofensif ya menghadapi Uzbekistan ini di pertandingan semifinal ini, akan bermain menyerang, tidak akan bermain menunggu. Dan satu lagi nih yang menjadi catatan, siapa yang akan bermain di back sayap dan di center back kanan, ini menjadi kelemahan kita. Di 4 pertandingan ini menjadi kelemahan. Apakah Rio Fahmi, Fajar Fatur Rahman, atau Kelly Stroyer sekalian yang tipikal penyerang, ya kan? Di sini mau Komang apa Ferrari? Harus balik lagi nih, kita lihat nih di sini. Komang apa Ferrari nih? Nah, ini harus kita lihat lagi nih di sini. Atau sekalian kita mau main Bagas Kava. Bagas Kava kan juga main di sini, di sektor kanan nih, back sayap kanan Bagas Kava. Nah, kita lihat nih siapa yang akan diformasikan. Karena formasi SC tidak akan berubah. Pada saat mereka menyerang 3-4-3, pada saat mereka bertahan 5-4-1. Jadi hanya meninggalkan Rafael Struijk sendiri di depan, dan 4 pemain ini, Witan dan Marcelino, akan turun membantu ke area pertahanan dan menjemput bola. Sirkulasinya dari Nathan ke Ivar, mendistribusikan bola ke depan. Area penyerangan timnas Indonesia. Gitu teman-teman Talang Institute. Oke, jadi cukup review saya untuk timnas Indonesia sedikit menghadapi Uzbekistan nanti, dan bagian sebelah ini juga seru ya teman-teman Talang Institute ya. Di sini juga ada Jepang ya, menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara Piala Asia, karena kita tahu Jepang sudah 1 trofi dan Uzbekistan terakhir menjadi juara 2018. Mereka terakhir menjadi juara 2018. Mereka menjadi juara Piala Asia, dan pasti mereka berambisi untuk menjadi juara karena 2 tahun yang lalu mereka hanya runner up. Apalagi confidence mereka naik setelah mengalahkan Arab Saudi, teman-teman. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Karena kita harus melihat nih, serangan-serangan dari Indonesia harus keluar nih. Rudal-rudalnya, roket-roketnya, serangan bombastisnya 7 hari 7 malamnya harus keluar nih Indonesia. Jangan bermain menunggu. Walaupun secara postur Uzbek lebih bagus posturnya, lebih tinggi lah posturnya Uzbek ya. Tapi ya balik lagi, Uzbek ini kan tim dari Asia Barat ya. Kita ASEAN, Asia Timur. Jadi sekuat apapun ya pasti ada celah untuk kita bisa mengalahkan Uzbek gitu. Ya, bukan Uzbek yang lain nih ya, tapi timnas Uzbekistan ya. Oke, teman-teman.
Jadi kita lihat nih pertandingan 29 April nanti jam 9 malam. Timnas Indonesia akan menghadapi Uzbekistan live langsung di ABK Abdullah bin Khalifah. Semoga kapasitasnya full orang-orang Indonesia semua dan timnas Indonesia mencatatkan sejarah pertama kalinya lolos ke Olimpiade dengan tiket langsung ke final Piala Asia U23 ini. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton review kami untuk persiapan Indonesia menghadapi Uzbekistan. Thanks for watching.